Masya Allah, setelah ragat bantu penuh Palestina, kini Presiden Irak datang langsung ke Palestina demi misi yang sama. Begini kronologinya. يعني لي بأنه الشعب العراقي متضامن مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية حقيقة، والشعب العراقي معروف في موقفه ومواقفه وبطولاته، وما زال الشعب العراقي من الخمسينات والأربعينات ما زال الشعب العراقي ينادي. نری ڕۆژئاوان لە ئەنجامیشدا هەموو خەڵکی کوردستانی یەکدەنگ و یەک ئیرادەین سەرباری هەموو جیاوازی و تێڕوانینە. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Setelah ragat Saddam Hussein tegas dengan dukungannya terhadap Palestina dan menghancurkan seluruh rezim Zionis dan juga Amerika atas perlakuannya pada Irak 20 tahun lalu yang tidak bisa dimaafkan, telah membawa Presiden Irak saat ini untuk juga ikut terlibat dalam pembebasan Palestina dari rezim Zionis yang telah melakukan kesewenang-wenangan tanpa henti. Inikah awal kebangkitan baru Irak yang telah dilumpuhkan Amerika berpuluh-puluh tahun silam? Sebelumnya, Presiden Irak Abdel Latif Jamal Rashid Ahad menerima undangan resmi untuk mengunjungi wilayah pendudukan Palestina. Undangan tersebut disampaikan Duta Besar Palestina untuk Irak Ahmed Akel saat bertemu dengan Rashid di ibu kota Baghdad. Televisi Irak Al-Sumaria melaporkan. Dalam pernyataan, Rashid juga mengatakan pertemuan membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah, hubungan bilateral dan sejarah antara kedua negara, dan juga situasi komunitas Palestina di Irak. Rashid menekankan pihaknya memperhatikan perjuangan Palestina dan mendukungnya di semua forum internasional agar rakyat Palestina mendapatkan hak penuh mereka kembali. Akel memperbaharui undangan kepada Rashid untuk mengunjungi wilayah Palestina, menyoroti pentingnya peran Irak dalam mengadopsi dan juga mengaktifkan keputusan Liga Arab atas perjuangan Palestina. Azab pedih untuk George W. Bush yang memusnahkan rakyat Irak. Akhirnya situa ini kini dikuliti Senat Amerika. Doa warga Irak terkabul. Jika menganggap Putin sebagai penjahat perang kurang tepat jika tidak melibatkan mantan Presiden Amerika Serikat yang telah menjadi biang kerok tewasnya jutaan warga Irak atas invasi gila dengan fitnah senjata pemusnah massal Saddam Hussein. Bahkan George W. Bush kini terancam mendapat hukuman dan balasan dari warganya sendiri yang akhirnya menguliti dosa besar mantan Presiden Amerika Serikat itu. Bahkan anak Saddam Hussein Ragat menyambut baik aksi Senat Amerika yang akhirnya berani buka-bukaan soal apa sebenarnya yang telah dilakukan negara adidaya tersebut. Diberitakan sebelumnya, mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush keliru menyebut invasi Irak sebagai aksi sepihak yang brutal dan tidak dapat dibenarkan. Kemudian mengoreksi bahwa dia maksud adalah invasi Rusia di Ukraina. Komentar Bush muncul dalam sebuah pidato di sebuah acara di Dallas pada Rabu waktu setempat ketika dia mengkritik sistem politik Rusia. Itu adalah akibat dari tidak adanya check and balance di Rusia dan keputusan satu orang untuk melancarkan invasi yang sepenuhnya tidak bisa diterima dan brutal di Irak, kata Bush sebelum mengoreksi dan menggelengkan kepalanya. Maksud saya, Ukraina secara berseloroh dia menyalahkan usianya ketika orang-orang yang hadir tertawa pada 2003 saat Bush menjadi Presiden Amerika Serikat bersama Sekutu
sekutunya di NATO menginvasi Irak dengan dalil hendak menghentikan rezim Saddam Hussein yang berkuasa menggunakan senjata pemusnah massal. Namun meski berhasil menggulingkan Saddam, Amerika Serikat harus menanggung malu setelah terbukti bahwa Irak ternyata tidak pernah memiliki senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan. Sampai saat ini, Irak belum benar-benar pulih dari konflik berkepanjangan yang menewaskan ratusan ribu warga sipil, membuat banyak orang mengungsi. Pernyataan Bush itu dengan cepat menjadi viral di media sosial, meraup lebih dari 3 juta viewer di Twitter saja. Setelah potongan video pidatonya diunggah oleh wartawan Dallas News, sementara itu di gedung Capitol Amerika Serikat, Rep Jason Crow menyimpan beberapa kenang-kenangan perang. Berjajar di Irak adalah tanda pengenal militernya, sirip ekor mortir bekas dan pecahan peluru yang dihentikan pelindung tubuhnya. 2 dekade lalu, Crow adalah pemimpin peleton berusia 24 tahun dalam invasi Amerika ke Irak. Anggota peleton membawa masker gas dan perlengkapan untuk dikenakan di atas seragam mereka demi melindungi diri mereka dari senjata kimia yang diyakini Amerika Serikat. Kemudian hari keliru mungkin digunakan pasukan Irak untuk melawan mereka. Hari ini Crow duduk di komite yang mengawasi Badan Militer dan Intelijen Amerika Serikat. Kesalahan dalam perang Irak masih segar dalam ikatannya. Kegagalan perang Irak sangat merubah agen mata-mata Amerika dan generasi perwira intelijen dan anggota parlemen. Mereka yang akhirnya membantu mendorong reorganisasi besar-besaran komunitas intelijen Amerika Serikat, di mana CIA telah kehilangan peran pengawasannya atas agen mata-mata lainnya. Dan reformasi dimaksudkan untuk memungkinkan analis mengevaluasi sumber dengan lebih baik dan menantang kesimpulan untuk kemungkinan adanya bias. Tetapi pernyataan yang pada akhirnya salah tentang program senjata nuklir, biologi, dan kimia Irak berulang kali dikutip untuk membangun dukungan untuk perang di Amerika dan luar negeri. Itu telah merusak kredibilitas intelijen Amerika Serikat. Sebanyak 300.000 warga sipil tewas dalam 2 dekade konflik di Irak. Menurut perkiraan Universitas Brown, Amerika Serikat kehilangan 4.500 tentara, menghabiskan sekitar 2 triliun dolar Amerika Serikat hanya untuk perang Irak, termasuk kampanye berikutnya di Irak dan Suriah. Kami mendapat pelajaran penting setelah penilaian kami yang cacat terhadap program senjata pemusnah massal aktif di Irak pada 2002, kata Haynes. Hanya 18% orang dewasa Amerika Serikat yang mengatakan bahwa mereka sangat percaya pada badan intelijen pemerintah. Menurut jajak pendapat terbaru dari The Associated Press, North Center for Public Affairs Research, kemudian 49% mengatakan mereka memiliki sedikit kepercayaan diri, 31% hampir tidak percaya diri. Tidak lama setelah serangan teroris 11 September 2001,